tapi aku tetap hamba. Karena apabila dia merasa dia akan ditinggalkan dengan yang maha tak terhingga. Seperti listrik yang dibawa oleh wire. Kita pegang wire itu, kontak kita. Akhirnya kita bilang jangan pegang-pegang wire itu kena listrik nanti. Tapi si wire tahu yang menyengat itu adalah listrik. Si wire tahu. Tapi apabila pula wire bilang aku udah bisa menyengat orang, pergilah si listrik, merajuk dia. Begitu juga kita itu tetap dalam sifatul ubudiyah. Pelaksanaannya, kita jangan sekali-sekali ingin menjadi mursyid, merasa diri kita mursyid, kita cukup ubudiyah. Tapi orang kok pada lari? Karena pada saat itu mursyid bersama kita. Ayah guru itu kan begitu hebat, tapi dia ngajari kita bagaimana. Saya ulang lagi di sini. Jangan percaya ya, kalau ada pacar kita yang wangi. Mana ada manusia yang wangi? Yang wangi itu minyak wangi. Tuh. Saya dulu waktu muda, ini Ayah Citra, saya masuk ke jembatan dengan sepeda, ke suatu jembatan. Saya di jalan, jembatannya hanya pas satu mobil truk saja. Di tengah jembatan itu saya lihat mobil truk besar-besaran 6 buah, kencang mau masuk jembatan. Saya sudah bersiap-siap melompat ke sungai, termasuk sepeda saya. Dekat jembatan mobil itu merem, cicit, sehingga debu naik, anam-anam merem. Wah, ayah pun jalan dengan tenang. Wah, bangga dia. Takut mobil itu kepada saya, kata ayah. Tiba-tiba ayah lihat ke belakang, rupanya masuk 8 tank wajah. Di belakang ayah itu, rupanya si mobil yang banyak itu takut pada tank wajah. Ini abang-abang di sini laksanakan zikir dan ilayah tak mausuri, pegang terus walia mursidah mursidana. Insya Allah ayahanda guru seperti ada bersama kita. Ini kalau Bang In, ini bagaimana? Ini saudara kaliannya ini. Itu pula ya, saudara kita semua itu. Inilah yang kita sampaikan itu. Kita melaksanakan amaliyah tadi yang sudah saya singgung mengenai ketiga pelanam. Saya singgung pula mengenai sifatul ubudiyah. Jadinya peraturannya demikian. Kalau ada pula yang abang-abang yang lama itu terpulang pada dialah. Karena mungkin sulit, tapi tak perlu kita suruh orang untuk merubah mursyidnya daripada ayahanda guru. Kalau dia sulit itu ya bagaimanalah, namanya tak ada akar rotan pun jadi, kan begitu. Abang-abang sekalian yang berbahagia, ayah guru ini begitu besar. Tentu kita lihat Nabi Isa alaihissalam, semua gereja mengatakan ajaran Nabi Isa. Tapi apabila Nabi Isa muncul ke dunia, tidak ada pun barangkali satu gereja yang dikatakannya benar, walaupun mengambil nama Nabi Isa. Begitu juga ajaran ayahanda guru. Jangan terkejut. Tentu banyak orang-orang yang akan mengaku dia membawa ajaran ayahanda guru. Ayahanda guru melengkapi kita dengan suatu yayasan. Itulah dia, yayasan profesor nama ayahanda guru, sehingga nampak oleh pemerintah dan masyarakat ini yayasan kita. Yang itu dialah
Jangan bercampur baur. Itulah gunanya yayasan. Amal zikrullah yang tertinggi tidak perlu yayasan. Suluk itu amal, tapi perlu panitia suluk, perlu petugas suluk untuk mendukung suluk. Yayasan ini bukan tarikah pula, pendukung keamanan, kenaziran, dan lain-lain. Itulah yayasan. Oh, ada pula saudara kita yang mendirikan yayasan sendiri. Itu silakan saja. Kalau dia merasa dirinya mampu, karena ilmu ayah bukan untuk kita sendiri, silakanlah laksanakan. Tapi kita telah memiliki perbedaan yang jelas. Kemana dia ikut, terserah hatinya. Yang penting dengan adanya yayasan kita nggak bercampur baur dengan yayasan-yayasan lain yang mungkin akan banyak petualang. Kenapa? Banyak petualang. Kalau kita lihat di internet, ada yang mengaku yang ke-36 dari ayahanda guru. Ada 2 udah saya lihat mengaku itu. Ada yang mengaku kemanakan ayahanda guru. Satu pun kita se-Indonesia itu tak tahu siapa dia. Tapi untung ada yayasan. Itulah yayasan itu. Tetapi untuk melengkapi, maka dalam kesempatan ini saya singgung jugalah, karena itu masalah kita. Bukan berarti saya itu mengungkapkan dalam dunia yang amaliyah ini. Saya ini kan kita satu keluarga tertutup. Ada namanya Amiruddin Yusuf. Itu perlu saya sampaikan. Dia itu dipecat oleh ayahanda guru tahun 93. Artinya apa? Sudah terputuslah silsilahnya pada ayah. Mereka ini berdalih. Dalih yang pertama, pemecatan itu palsu, direkayasa. Itu tidak palsu, karena tahun 93 dikeluarkan, sampai 90 ayah berpulang kan nggak dipersoalkan itu sama mereka. Kenapa? Karena kalau waktu itu dikatakannya palsu, ayah bilang itu asli. Tentu ayah marah, ini kok dipalsukan? Kan enggak. Itu asli pemecatan ayahanda guru. Yang mengetiknya nama Isa Robin, khadam di Arko, dikirim kepada saya. Apa kata ayah waktu itu? Kalian nggak melihat yang saya lihat nanti. Kalau nggak saya pecat sekarang, suatu saat dia akan merusak surau. Waktu itu nggak ada jemaahnya, tapi ayah anda guru sangat kasyaf rupanya. Dan itu mereka yasa lagi. Katanya, mana mungkin seorang wali yang baik memecat murid? Ini salah lagi. Kenapa demikian? Nabi Isa seorang nabi, ada juga muridnya yang dipecatnya, Yudas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ada memecat muridnya, yaitu Al-Iblis. Bukan ayah anda cemburu kepadanya. Banyak khalifah-khalifah ayah yang hebat-hebat, tetapi nggak dipecat. Beliau itu tidak ada yang mengadukan, tidak ada apa, secara kasyaf ayah ada pecat. Apa alasan-alasan pemecatan ayah itu tak usah saya sampaikan, karena itu sudah masuk masalah batiniah. Dan dia tahu dia itu dipecat. Ini udah jelas karena dia datang ke rumah saya, nangis-nangis waktu itu supaya dicabut pemecatan ayah itu.
Tetapi ini hati-hati abang-abang di NTB, walaupun saya yakin tak akan sampai dia kemari, tapi saya ingatkan, saya bekalilah lebih dahulu. Yang berikutnya lagi mengenai BM. BM itu Bang Moga. Saya menyampaikan apa adanya, yaitu kita itu adalah memantapkan zikrullah. Sumber keramat yaitu Allah. Itu sumber keramat. Allah itu dapat kalau kita dapat. Para nabi semua dapat. Kau dapat satu nabi. Ayat suci Al-Quran semuanya berkah. Kalau satu biji kita baca berkah, ngikut yang lain. Allah itu keramat. Nabi-nabi keramat. Kalau dapat satu wali, satu wali itulah wali yang mursidah, itu sumber keramat. Maka itu dalam peramalan kita nggak cari keramat, cari ilahi yang tak maksudi. Yang dipimpin oleh ayahanda guru kita, suatu saat mengikut energi powernya. Masih dia juga, tapi power sudah berubah. Apa dalilnya? Mesti ada dalilnya ya. Jangan kata-kata kita. Ketika Rasulullah melempar dengan debu, besok datang angin taifun, dilempar Rasul dengan debu musuhnya. Besok ikut alam semesta, angin taifun ngikut, diserang kemah-kemah musuh pada perang Khandaq. Hancur kemah-kemah itu. Kenapa angin itu takut? Karena Rasul melempar. Kenapa demikian? Karena Rasul diiringi oleh Allah. Sudah Allah yang merempal dengan ayat sucinya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Itu sumber tenaga kita. Maka itu kalau zikrullah mengenai keramat, kita kembali kepada ilahi yang tamaksudi waridho kamat lubi. Timbul mengenai dakwah, kita masuk kepada Al-Furqan yang memisah hak dan yang batal. Bagaimana dakwah BM? Akibatnya kita kena semua. Ya, kena semua. Andai kata nggak dicabut dahulu di Bondowoso, satu Bondowoso itu tarikat ayah yang sudah dilarang, tapi kan tarikat BM dikirim lagi ke Aceh, dikirim lagi ke Batam. Apa yang diajarkannya itu rujuk sajalah kepada Al-Quran. Kalau sudah tak sesuai dengan Al-Quran, tak sesuai pula dengan Arko, itu namanya karangan sendiri. Kalau karangan sendiri, bertanggung jawab sendiri, jangan yayasan yang bertanggung jawab. Karena ini menyangkut 592 surah. Kalau soal ma'rifat bagaimana? Yang kuat ma'rifatnya adalah yang berpegang kepada ayahanda guru. Tepuk tangan itu. Kita nggak campur sampai ke sana, tapi kita berkeyakinan penyelamatan surau dan lain-lain, dan kita yakin karena niat kita ikhlas, tangan Allah berada di situ. Kalau begitu bagaimana pula dengan NA, Nurul Amin? Apa kata Pak Ayin? BM, AM, AN. Oh, ini Pak Ayin nih. AN itu NA. Kita mesti melihat NA itu secara jernih. Ada murid-murid ayah itu yang merasa dirinya mampu. Kita nggak boleh menyalahkan. Kalau kita salahkan, kita mengambil hak guru. Kita menyampaikan apa-apa yang kita laksanakan berdasarkan ilmu kita. Ilmu orang jangan kita itu tanya sama dia dalilnya. Jemaah kemana-mana boleh, bukan kemana-mana boleh, suka hati jemaah. Mana yang dirasanya tepat? NA ini
Tentu dulu gurunya Bang Tony, Bang Lukman Hakim, juga murid ayah, ingin mengembangkan suatu society style yang mereka telah laksanakan. Sampai kita ke suatu saat, jemaah kita mesti memilih lah, kalau ke sana, ke kita, ya, karena nanti jemaah jadi bingung. Saya menyampaikan, saya nggak mengatakan mereka itu salah atau sesat, tapi kita pisahkan dalam daftar suluk kita, karena pertanggungjawaban suluk mereka sendiri kita pisahkan. Saya nggak mengatakan bahwa suluk itu kan masalah metafisis, bagaimana berkeberkahan. Ini kalau mereka itu mengangkat sendiri, ya silakanlah jemaah di mana yang cocok. Kalau nanti bertanya kenapa nama NA nggak ada masuk dalam kalender suluk kita. Yang berikutnya lagi mengenai Arko. Arko itu tempat ibu kita. Kita istri ayahnya guru, itu tentu milik beliau. Kita nggak berani masuk ke sana lagi. Itu ada kita, tidak serahkan kepada ibu kita. Mengenai iktikaf di sana, tentunya kita pun tidak bisa mengatur. Ini pengaturannya dilaksanakan mereka lah, mengenai pemakaran dan lain-lain. Tapi daripada jemaah bertanya-tanya, kita nggak akan memasukkan namanya lagi, yang artinya iktikaf di sana pertanggungjawaban daripada saudara-saudara yang diangkut. Benar mereka atau salah, itu jangan kita nilai-nilai. Itu asetnya aset guru, foto-foto guru, tentu kita jangan kita nilai itu. Yang penting kita nilai mantapkah makrifatullah kita. Itu karena saya katakan nanti kan berbuat ini jangan dikatakan apa, ini pecah, bukan pecah. Ada satu keluarga, bapak dan ibu, anaknya sudah 4 besar kali, ya masing-masing berdirikan sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Tapi ada yang memang kita lihat jelas sudah melenceng. Apakah berdasarkan hakikat seperti AM, apakah berdasarkan syariat, tapi ada juga yang berdasarkan historis, sejarah. Sejarah itu terbiasa saja secara demikian. Soal makrifat kita jangan kita ukur, kalau kita tahu pun